Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kaswati Kamiru. Kali ini Ibu akan menjelaskan pelajaran PPKN kelas 11 bab 5 mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian pertama, menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Oke anak-anak, Ibu semua sudah siap kan dengan penjelasan Ibu? Baiklah, akan Ibu jelaskan mengenai menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Kalian tentunya pernah melihat peta dunia. Dalam peta tersebut, kalian dapat menunjukkan posisi Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia, dilewati oleh garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang sangat strategis. Perlu kalian ketahui bahwa posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial, antara lain sebagai berikut. 1. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di belahan utara dan daerah berpenduduk jarang di belahan selatan. 2. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme dan liberalisme. 3. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara atau Asia Daratan bagian utara dan demokrasi liberal di selatan. 4. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. 5. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. 6. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. 7. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Posisi silang Indonesia, sebagaimana yang Ibu sebutkan tadi, merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia, serta akan memperkukuh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan perannya dalam menjunjung kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Akan tetapi, posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional? Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, berikut ini akan Ibu uraikan secara singkat ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia. Ancaman di bidang ideologi, bahwa komunisme menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila. Meskipun Indonesia telah menolak dengan tegas paham komunis, akan tetapi apabila ancaman tersebut tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin komunisme akan kembali berkembang pesat di Indonesia.
Apakah ancaman terhadap Pancasila hanya dari komunisme? Tentu saja tidak. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Masyarakat Indonesia cenderung terpengaruh oleh nilai negatif dari ideologi liberal tersebut. Contoh, gaya hidup bermewah-mewahan, pergaulan bebas, budaya minum-minuman keras, dan individualis. Nilai-nilai negatif tersebut apabila tidak diatasi tentu mengancam integritas nasional, khususnya terkait dengan karakter bangsa. Ancaman ideologi ini hanya bisa diatasi oleh individu. Tiap-tiap individu harus menyadari nilai negatif yang timbul dan menghindarinya. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Ancaman politik berupa penggulingan pemerintahan yang sah disebut kudeta. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat risiko yang besar yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan, saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, diantaranya sebagai berikut. A. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. B. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. C. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. D. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Koperasi semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan sulit dikendalikan. E. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, di antaranya sebagai berikut. A. Munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. B. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi.
C. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. D. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. E. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. F. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk ancaman militer meliputi aspek-aspek berikut. A. Agresi atau invasi, berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara lain. B. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain. C. Sabotase dari pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan objek vital nasional. D. Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer. E. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri. F. Ancaman keamanan di laut dan udara yurisdiksi nasional Indonesia yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Semoga penjelasan Ibu bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Berkat kalian, channel Ibu bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.